Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang mengetahui pendekatan dalam metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses kegiatan dalam bentuk bimbingan yang berusaha menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada pada manusia dalam rangka meningkatkan kualitas pribadi muslim yang mampu menghadap kehidupan di dunia dan di akhirat, jasmani dan rohani, dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utamanya. Metode pendidikan adalah suatu hal yang tidak akan terlepas di dalam lingkungan pendidikan dan pengajaran. Dalam bahasa Arab disebut thariqatun dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan metode atau cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dan tujuan. Selanjutnya adalah ada bagan metode sumber ajaran agama Islam. Ada Al-Quran atau wahyu, Al-Hadis atau sunnah Rasul, dan Ar-Ra'yu atau ijma, yang kemudian menjadi aspek-aspek agama Islam yang dibagi menjadi tiga, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dari syariah sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tauhid, ilmu kalam, dan fikih, dan juga tasawuf. Contohnya adalah ada macam-macam metodologi pendidikan agama Islam. Ada ulumut tafsir Al-Quran, ada ulumul hadis, kajian fikih, tasawuf dan mistis Islam, dan perbandingan mazhab. Yang pertama adalah ulumut tafsir Al-Quran. Pengertian metode tafsir Al-Quran. Tafsir adalah bentuk masdar atau kata benda abstrak yang berasal dari kata fasaro yufasiru, tafsiron. Secara bahasa berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, tafsir dapat pula berarti al-ida wa tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Ada berbagai macam definisi tafsir menurut para ulama. Yang pertama, menurut Az-Zakarshi berasal dari kata at-tafsiroh, yang berarti sedikit air seni dari seorang pasien yang digunakan dokter untuk menganalisis penyakitnya. Yang kedua adalah As-Suyuti, yaitu ilmu mengenai turunnya ayat-ayat, cerita-cerita, sebab turunnya, dan yang lain-lain. Dan terakhir, menurut Nasruddin Baidan, yaitu pembahasan ilmiah tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah metode tahlil atau analitis. Kata tahlili adalah bentuk masdar dari kata halala yuhalilu tahlilan, yang berasal dari kata hala yahulu halan, yang berarti membuka sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup darinya. Yang kedua adalah metode ijmali atau global, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci seperti tafsir tahlili. Yang ketiga adalah metode muakhirin atau perbandingan, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antara yang kurang benar, atau untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Yang keempat atau yang terakhir adalah metode maudu atau tematik, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Quran. Yang kedua adalah metode pendekatan ulumul hadis. Pengertian metodologi hadis. Metodologi ulumul hadis dapat dirumuskan sebagai ilmu tentang prosedur atau tata cara yang bersifat ilmiah untuk menggali dan memahami ajaran-ajaran agama berupa kehendak atau pesan-pesan Rasulullah dengan tepat yang terkandung di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Ulumul hadis sendiri mempunyai metode pembelajaran dari Rasulullah SAW yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah metodologi Jawami Al-Kalim. Jawami Al-Kalim adalah salah satu cara yang digunakan oleh Nabi dalam mengajarkan agama kepada sahabat-sahabatnya. Yang kedua adalah bahasa atau tamsil. Tamsil adalah ibarat persamaan atau umpama. Nabi menggunakan bahasa tamsil agar pelajaran yang disampaikannya dapat dipahami dengan baik dan memberikan kesan yang lebih kuat serta memuaskan hati. Dan yang terakhir adalah bahasa simbolik. Simbol adalah wadah dari penampakan ide-ide.
Selanjutnya adalah metodologi tasawuf dan mistis Islam. Pengertian metodologi tasawuf dan mistis Islam. Mistisme dapat ditemukan dalam Islam melalui jalan tasawuf dan oleh kaum orientalis barat disebut sufisme. Kata sufisme dalam istilah orientalis barat khususnya dipakai untuk mistisme Islam. Sufisme tidak dipakai untuk mistisme yang terdapat dalam agama-agama lain. Sedangkan tasawuf sendiri adalah istilah yang berkembang di dunia Arab. Kata tasawuf berasal dari bahasa Arab yaitu tasawwafa tasawuf, yaitu artinya yang memakai pakaian dari bulu domba atau asuf. Oleh karena itu, orang yang hidupnya semata-mata dalam kesufian biasanya berpakaian dari bulu domba yang disebut dengan sufi. Berikut adalah ciri khas dan karakteristik tasawuf dalam mistis Islam. Yang pertama, Memiliki obsesi kedamaian dan kebahagiaan spiritual yang abadi. selanjutnya, Mencari hakikat kebenaran atau realitas melalui penyingkapan tabir penghalang yang mengantarai sufi. Yang ketiga, setiap perjalanan sufi berangkat dari dan untuk peningkatan kualitas moral. Yang keempat, peleburan diri dengan sifat-sifat Tuhan dan atau penyatuan diri dengannya. Yang kelima, penggunaan kata simbolis dalam pengungkapan pengalaman. yang keempat adalah kajian fikih. Fikih adalah ilmu atau koleksi hukum Islam yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil baik maupun hadis Nabi. Tidak bisa dipahami secara sepihak semata-mata sebagai produk hukum yang bersifat ilahiyah karena beberapa alasan. Berikut adalah dua macam kategori fikih. Yang pertama, fikih ibadah, yaitu fikih yang bersifat murni pengabdian manusia kepada Allah. Yang kedua, fikih muamalah, fikih yang berkenaan dengan aktivitas keseharian manusia. Dan yang terakhir adalah metodologi pendekatan tentang perbandingan mazhab. Kata perbandingan mazhab dalam istilah Arab adalah korona yukorinu mukoronatan. Kata dari berasal al-madzahib menurut bahasa adalah menghimpun dan mempertentangkan atau membandingkan. Sedang menurut istilah mugoronoh muzahib artinya mengumpulkan pendapat para imam mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya. Dijelaskan bahwa madzhab muqaranah adalah pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat dari fuqaha tersebut mengenai beberapa masalah dengan memunakasyahkan dari masing-masing imam untuk mendapatkan lebih kuat lagi. Selanjutnya adalah objek pembahasan muqaranah dari mazahib. Yang pertama adalah hukum-hukum amaliyah yang masih diperselisihkan antara mujtahid dengan membahas secara ijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Yang kedua, dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid baik dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'. Dan yang terakhir adalah hukum-hukum yang berlaku di negara tempat muqarin hidup, baik hukum nasional positif maupun hukum internasional. Yang terakhir adalah metode studi muqaranah dan ikhtilaf. Yang pertama adalah Menentukan masalah yang akan dikaji, misalnya tentang batalnya wudhu seseorang jika bersentuhan kulitnya dengan lawan jenisnya yang ajanahi syah untuk nikah, bukan muhrimnya. Yang kedua, mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fikih dalam berbagai mazhab. Yang ketiga, mengumpulkan semua dalil dan wajah dilalahnya yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip, baik dalil Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas ataupun dalil bersifat umum ataupun yang bersifat khusus. Yang keempat, meneliti semua dalil untuk mengetahui dalil-dalil yang dhaif agar dapat dibuang dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta sah untuk dianalisa lebih lanjut. Yang kelima, menganalisa dalil dan mendiskusikan wajah dilalahnya untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan dalalahnya memang menunjukkan kepada hukum yang dimaksud ataukah ada kemungkinan yang lain atau alternatif lain. Yang keenam, menentukan pendapat yang terpilih yaitu pendapat yang didukung oleh dalil terkuat dan tarjih berdasarkan penelitian dan juga penelitian orang yang terdahulu lainnya tanpa sama sekali menghina atau menganggap remeh pendapat-pendapat yang tidak dipilih. Yang terakhir, mengkaji sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat supaya pendapat yang terpilih tersebut jelas kebenarannya.
Kesimpulannya, tujuan metode pendekatan pendidikan agama Islam adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil serta menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam dengan nilai-nilai agama yang baik dan benar melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.